bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Jumat 28 Januari 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Doa dan permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh para suster PRR dari komunitas Pringgolayan Yogyakarta. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dengan tema Bekerjalah dengan tekun. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia PRR. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdada sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai cuma raja. Langit Kau pasang bagai khemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, angin yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada kami. Kami mohon semoga kami mampu menaburkan benih baik bagi sesama yang ada di sekitar kami. Semoga pula benih yang tidak baik yang ada dalam diri kami dapat Engkau musnahkan, agar jangan sampai benih itu kami taburkan sehingga bertumbuh dan berkembang serta membawa dampak tidak baik bagi diri sendiri dan sesama yang ada di sekitar kami. Semoga ya Tuhan, dengan terang sabda-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini boleh menuntun kami dalam perjalanan kami masing-masing, sehingga kami pun boleh menghayati dan menyadari akan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu membimbing kami sampai selama-lamanya. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 4
ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia mengaruniakan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bekerjalah dengan tekun. Para sahabatku yang dikasihi Allah, bacaan yang kita dengarkan bersama hari ini berbicara tentang dua perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, dan yang kedua adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Bagian pertama menjadi sebuah refleksi yang mendalam tentang kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, kita membutuhkan suatu keheningan, dan keheningan itu akan membawa kita pada kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Keheningan juga membuat kita menjadi fokus pada suatu pekerjaan yang baik. Yesus dalam perumpamaan pertama mengatakan demikian. Lalu malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Kita sadar bahwa karya Allah sungguh luar biasa, sakral, dan tak terbandingkan dengan apapun. Segala hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata atau bola mata manusiawi kita, itu terjadi dalam keajaiban Allah. Hanya Allah yang tahu prosesnya. Kita hanya mampu menikmati pertumbuhan makhluk hidup, termasuk tanaman dan manusia. Dari sinilah kita akan melihatnya. Iman itu ibarat tanaman yang kita tanam, akan bertumbuh dengan baik apabila kita merawatnya dengan baik. Sebaliknya, kalau kita tidak merawatnya, hasilnya tidak memungkinkan. Maka Tuhan mengajak kita untuk selalu hening dan fokus pada suatu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Namun kenyataan yang sering terjadi adalah ketika impian kita tidak terkabul atau tidak mendapat hasil yang memuaskan, di sini malah membuat kita frustasi dan putus asa. Saya berpikir ada satu kemungkinan yang perlu direfleksikan. Misalnya yang pertama, kadang kita menganggap keberhasilan itu semata-mata karena usaha kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita kurang menyadari bahwa kita adalah alat yang dipakai Allah untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, kita kurang menyadari pekerjaan Allah dalam diri kita. Oleh karena itu, kita belajar dari pengalaman-pengalaman agar kita tidak mudah kecewa
dengan satu kegagalan. Para sahabatku yang dikasihi Allah, mengenai perumpamaan tentang biji sesawi, seperti yang kita ketahui bahwa sesawi adalah tanaman yang paling kecil dibandingkan dengan tanaman yang lainnya. Tetapi kalau melihat secara realitas, proses pertumbuhannya sangat cepat dibandingkan tanaman yang lain. Perumpamaan ini menyoroti tentang pelayanan umat Allah. Dalam setiap karya dan misi selalu mempunyai harapan yang besar. Misalnya, seorang guru atau dokter yang mempunyai bidangnya yang berbeda, tetapi tujuannya hampir sama, yaitu melayani karya Allah. Seorang guru bertujuannya untuk mengajar, mendidik anak-anak dengan harapan mereka menjadi orang sukses, orang yang baik. Sedangkan seorang dokter, ia melayani orang-orang sakit agar mereka mengalami kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Perumpamaan ini bukan berbicara tentang biji sesawi, tetapi Yesus berbicara tentang kerajaan Allah seperti biji yang tumbuh. Yesus mengajarkan kepada kita untuk memahami tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seperti penabur dan benih. Pekerjaan penabur hanyalah menabur benih yang baik. Tetapi di sisi lain, penabur hanya mengharapkan untuk pertumbuhan benih itu. Tetapi pertumbuhan benih itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan lagi tergantung dari sang penabur. Kita adalah penabur-penabur benih yang dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi penabur yang tekun bekerja di ladangnya. Bekerjalah dengan tekun adalah sebuah konteks yang cocok bagi kita sebagai pengikut Kristus. Mari terus bekerja dengan tekun dan teruslah bertanya dalam diri untuk meningkatkan mutu kerja kita untuk melayani Allah. Apakah saya sudah giat bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah di dunia ini? Mari kita berusaha terus-menerus dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenungkannya, marilah kita bersatu hati untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para petani di mana saja mereka berada. Berikanlah para petani kesehatan, semangat, dan juga sukacita dalam menjalankan pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Dan semoga pula mereka tetap semangat, sekalipun kadang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi semua orang sakit di mana saja mereka berada, terkhususnya mereka yang meminta doa dari kami maupun yang kami janjikan doa untuk mereka. Hadirlah bersama mereka ya Tuhan, dan berikanlah mereka kekuatan dalam menghadapi sakit penyakit yang mereka derita. Dan semoga oleh karena jamahan kasih-Mu, mereka boleh mengalami kembali kesembuhan pada waktunya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang terkena bencana alam. Kuatkanlah mereka ya Tuhan. Semoga mereka tidak putus asa dan menyerah pada keadaan, namun tetap berharap pada kuasa-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa harapan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Terima kasih.